Halo teman-teman, semoga sehat selalu dan sejahtera. Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe channelnya, like, dan komen gratis. Telaga Warna Puncak telah ditetapkan sebagai Taman Wisata Hutan sejak 1972 dan menjadi rumah sejumlah spesies hewan dan flora dalam kawasan cagar alam. Keunikan lainnya dari tempat wisata ini adalah air telaga yang dapat berubah warna setiap saat, terkadang hijau menyatu dengan warna pepohonan yang mengelilinginya, bahkan menjadi coklat, kuning gelap, hingga kuning terang. Secara ilmiah, perubahan warna itu disebabkan oleh ganggang di telaga. Tumbuhan jenis algae ini bisa berubah-ubah warnanya sehingga air danau pun turut terlihat berubah warna. Pendapat lain menyebutkan perubahan warna air ini akibat pantulan sinar matahari yang menyinari tumbuh-tumbuhan di sekeliling telaga. Selain alamnya, ada juga mitos yang beredar mengenai destinasi ini. Dulunya telaga warna ini dikenal sangat angker. Menurut penjaga kawasan wisata ini, hampir tidak ada yang berani mendekati tempat itu pada zaman dahulu. Namun saat ini sudah berubah jauh dari zaman dahulu. Konon telaga warna adalah tangisan dari Prabu Suryana dan sang permaisuri atas kelakuan anaknya yang kasar bernama Putri Ayu Kencana Ungu. Diceritakan kalau dahulu kala di kawasan puncak, tepatnya di lereng Gunung Lemuh sekitar pegunungan Megamendung, terdapat sebuah kerajaan besar bernama Kerajaan Kuta Tanggahan. Nama kerajaan ini berasal dari kata kutai yang berarti tempat dan tanggahan yang berarti andalan. Kerajaan ini sering disebut Kerajaan Kemuning Kewangi. Di masa kepemimpinannya, negeri ini terkenal damai, subur, makmur, dan tentram. Tak ada satupun keluarga yang kekurangan sandang pangan maupun papan. Walaupun demikian, sang Prabu dan Permaisuri belum merasa bahagia karena mereka belum dikaruniai seorang anak. Padahal berbagai upaya telah dilakukan seperti meminum ramuan tradisional hingga meminta saran penasehat kerajaan, namun tidak membuahkan hasil. Kemudian beliau memutuskan untuk bertanya. Pada akhirnya sang ratu hamil dan melahirkan seorang putri yang jelita. Putri tersebut sangat dimanja, apapun kemauannya akan selalu dituruti oleh raja dan ratu. Pada suatu saat sang putri meminta kalung terindah di dunia. Raja pun mengirim utusan untuk mencari kalung tersebut. Tetapi sang putri tetap menolak karena merasa tidak sesuai dengan keinginannya. Karena sangat menyayangi sang anak satu-satunya, akhirnya ibunda ratu memberikan kalungnya yang sangat berharga dan yang begitu indah dengan batu-batu yang sangat indah. Namun ternyata pemberian ratu ditolak juga oleh sang anak. Ratu pun merasa sedih dan terus menangis. Pada saat yang bersamaan timbul suatu keajaiban, bumi bergoncang dan dari permukaan tanah keluar air yang semakin lama semakin membesar sehingga membentuk sebuah telaga dan menenggelamkan kerajaan Kuta Tanggahan beserta segala isinya. Dan dari dasar telaga memancarkan cahaya berwarna-warni yang diduga berasal dari batu permata pada kalung sang ratu yang terkena pantulan cahaya. Karena itulah danau tersebut dinamakan Telaga Warna, dan keanehan ini yang membuat banyak orang mengambil airnya untuk obat. Bahkan di bulan dan hari tertentu, tempat ini sering dijadikan tempat ziarah oleh masyarakat yang mempercayai hal itu. Mitos selanjutnya yang ada di Telaga Warna ini adalah tentang keberadaan sepasang ikan yang disebut dengan tiful dan larung. Ikan ini memiliki khas berwarna kuning dan hitam yang selalu muncul berdampingan. Konon ikan ini berasal dari sumber air di daerah Cianjur, yaitu Carongge, yang kadang juga muncul di sumber mata air Ciburial, Bogor. Namun jika dipikirkan secara logika, seharusnya ikan ini tak bisa mencapai sumber mata air dan muncul di Telaga Warna Bogor. Inilah yang sering menjadi tanda tanya besar bagi warga yang melihat ini. Dan konon legendanya, apabila ada orang yang mampu melihat ikan besar tersebut meloncat ke atas permukaan telaga, maka segala cita-citanya akan tercapai dan terkabul.
Mitos lainnya dipercayai masyarakat setempat ialah bagi siapa saja yang membasuh muka dengan air telaga ini akan selalu terlihat awet muda, sehingga banyak pengunjung yang mengambil air telaga untuk dibawa pulang, dan tidak jarang pula yang mandi di telaga ini pada waktu tengah malam. Namun untuk mengambil air telaga atau melakukan kegiatan ritual lainnya, pengunjung harus mendapat petunjuk gaib terlebih dahulu. Dalam petunjuk gaib tersebut akan disebutkan hal-hal yang harus dilakukan dan pantangan-pantangan yang harus mereka hindari. Demikianlah mitos Telaga Warna di daerah Puncak Cianjur. Jangan lupa setelah itu subscribe ya teman-teman.